Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan lalu, Rabu malam Kamis. Ini masih dalam satu rangkaian pembahasan, karena nanti akan kita catat referensinya sama. Kemarin berhenti pada poin keberapa? Poin ke 8. Kok 8 Pak Sarjo? Ketiga. Poin yang pertama apa? Ya, itu secara umum ya. Poin yang pertama, untuk menentukan panjang pendek bacaan Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan kemampuan makmum. Siapa yang menjadi makmum kita? Yang sholat di belakang kita itu siapa? Santri, masyarakat umum, atau mereka ya anak-anak, orang yang sudah tua? Ini perlu atau mungkin di belakang kita orang-orang yang sholat menjadi makmum adalah orang-orang yang punya kesibukan tinggi karena mesinnya di pasar, mesinnya di pinggir jalan dan seterusnya. Itu perlu diperhatikan untuk menentukan panjang pendeknya. Kemudian poin yang kedua, Mas Dadang? Kenal nih Mas Dadang, ora berangkat aja. Yang lalu nggak bawa kitab, tapi bagus karena duduknya paling depan pokoknya. Karena duduk paling depan itu selamat lah. Kena apa-apa pokoknya selamat. Yang kedua Pak Amin. Oh iya, bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah dilakukan pada, artinya tidak semua rakaat kita disunnahkan untuk membaca surat selain Al-Fatihah. Kemarin juga sudah dirinci. Kalau sholat subuh, semua rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat. Kemudian sholat zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua hanya rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat. Rakaat ketiga dan keempat hanya surat hanya Al-Fatihah saja. Tetapi terkadang boleh setelah Al-Fatihah kita membaca surat yang lain. Untuk sholat asar, rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah bersama surat pendek. Rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Sholat maghrib, sholat rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat ketiga hanya Al-Fatihah. Sholat isya, rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat ketiga dan rakaat keempat hanya Al-Fatihah saja. Begitu nih. Kemudian poin yang ketiga, kemarin alhamdulillah tidak sampai terlewatkan, bahwa hukum ya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Apa manfaat kita memahami hukum ini dalam kondisi tertentu, ketika waktu itu begitu sempit, mungkin karena dalam keadaan safar atau akan bepergian jauh, atau barangkali ada hal yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan, maka kita mencukupkan diri membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat pendek, walaupun disunnahkan membaca surat pendek, tetap Al-Fatihah dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekarang poin yang keempat kalau begitu. Poin yang keempat ya. Ukuran surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Ukuran apa? Surat yang dibaca setelah
Fatihah. Titik 2 untuk A salat maghrib. Enggak, kita mulai dari salat zuhur saja lebih enak. Salat zuhur. Membaca Ausat al-Mufassal, tulis saja. Membaca Ausat al-Mufassal. Ausat al-Mufassal itu sebuah istilah untuk menyebut surat-surat yang dikatakan pendek sebenarnya. Ya, membaca apa tadi? Ausat al-Mufassal, seperti surat Al-Ghasyiyah, seperti surat Al-Ghasyiyah, Al-Lail. Al-Lail sudah dihafalkan belum dikepek? Hah? Wal-laili idza yaghsha. Sudah? Sudah. Al-Ghasyiyah belum, je? Al-Ghasyiyah, Al-Lail, At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, itu At-Takwir. At-Takwir, Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat, itu surat Al-Infitar. Atau yang semisalnya. Kalau misalkan kita buat rata-rata, nah berarti dalam salat zuhur surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu antara setengah halaman sampai 1 halaman. Setengah halaman itu pendek sekali loh. Setengah halaman itu terhitung pendek. Sekarang kita misalkan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, kan itu. Itu pun yang dibaca pada rakaat keberapa? Pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan keempat nggak membaca. Jadi pendek sekali sebenarnya sholat itu, tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, yang dibahas sekarang ini yang terbaik. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan panjenengan sholat sendirian, kan gitu ya, atau sholat sendirian misalkan, terus bacanya surat Al-Muzammil misalkan, surat Qaf, ya monggo, tidak ada larangan di sana. Tapi ini yang terbaik, apalagi kita menjadi imam, ada makmum di belakang kita, maka bacaan pada sholat zuhur itu semisal hal ataka haditsul ghasyiyah, wal laili idza yaghsha, idza syamsu kuwirat. Jazakallahu Mas Harun, tuan rumah kayaknya. Surat Al-Infitar dan yang semisalnya. Baik, salat asar. Salat asar. Jadi ukurannya bukan jumlah ayat, bukan ukuran menit, cuma perkiraan saja. Salat asar, nah, seperti salat zuhur, atau kurang dari ukuran itu. Ya pada akhirnya nanti larinya ke juz amma loh ini. Akhirnya pembahasan kita larinya kemana? Ke juz amma. Atau di luar juz amma tapi kita bisa mengukur 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat. Nah, kemudian barakallahu fikum, para ulama juga akhirnya nanti akan kita baca dan kita bahas manakah yang lebih baik kita membaca surat pendek tapi utuh, ya, misalkan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai selesai, kan gitu ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu satu surat kan utuh dibaca. Atau kita membaca misalkan ayat kursi atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu kan penggalan surat saja. Mana yang lebih afdol? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, kedua-duanya boleh. Tapi manakah yang lebih afdol? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama lebih cenderung untuk memilih membaca surat itu secara utuh. Karena apa? Maknanya akan lebih
lengkap, lebih sempurna dibandingkan kita memotong ayat. Tapi seandainya pun dikerjakan sesekali atau misalkan ada orang lain yang mengerjakan, kita juga tidak boleh mengingkari, karena yang seperti itu boleh. Karena terkadang orang memutus ayat itu tidak pas, ceritanya belum ending, belum berakhir, sudah berhenti, kan sudah berhenti. Atau mungkin permulaannya yang tidak pas, mestinya dimulai dari ayat 10, kita membacanya dari ayat 15, akhirnya ada ayat 10, 11, 12, 13, 14 yang terlewatkan. Nah, tidak semua orang bisa untuk memotong-motong ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk salat asar. Salat maghrib, seperti salat asar. Seperti salat asar atau kurang dari itu. Kurang dari itu. Sesekali boleh membaca dengan ukuran yang lebih panjang. Sesekali boleh membaca ukuran lebih panjang. Jadi pelajaran yang kita tekuni bersama selesai sholat subuh itu menghafal Al-Quran, begitu, menghafal Al-Quran itu sangat bermanfaat sekali. Nah, karena insya Allah dengan itu kita bisa mengamalkan tuntunan dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal pelaksanaan sholat. Maka insya Allah kalau tidak ada halangan malam ini atau besok, kalau misalkan malam ini tidak ada kesempatan, besok kita akan membuat kelompok tasmi', kelompok untuk kemudian satu sama lain mengulang. Kalau selama ini kan masih belum dibuat kelompok aja. Nanti akan saya buat kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang, kan begitu. Sehingga ketika saya pergi, artinya berhalangan untuk hadir, tetap proses dan kegiatan menghafal atau mengulang Al-Quran itu berjalan, kan itu berjalan. Gambarannya misalkan satu kelompok isinya 4, kalau kita jumlahnya 60, berarti menjadi berapa kelompok? 15 kelompok, kan begitu ya. 15 kelompok. Kelompok pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per kelompok. Kemudian tiap hari masing-masing kelompok itu setoran Al-Quran seperti yang sudah dihafal, diulang-ulang terus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tinggal kesepakatan berempat. Paham sih? Kan itu. Kenapa kita bentuk satu kelompok berempat bukan berdua? Ngawekani kalau misalkan cuma berdua, satu libur, yang satu tidak jalan. Tapi kalau 4, insya Allah kalau yang libur 1 masih ada 3, libur 2 masih ada 2, libur 3 bangetan. Oh ya, sudah dibuat 4 kok. Itu sudah jagani tenan itu, agar program mengulang Al-Qurannya tetap berjalan. Ini Mas ya? Wah, rotok keras ini. Karena demi menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita usahakan sebelumnya. Sudah capek-capek kita menghafal, sudah capek-capek kita mengulang-ulang, kemudian sudah distorkan, kemudian hilang begitu saja, ya rugi, kan gitu ya, rugi. Nanam melon sudah tinggal panen misalkan, dibiarkan nggak dipanen-panen, ini busuk, akhirnya rugi, kan itu. Sudah buat mie ayam nggak dijual, ya rugi, kan begitu ya. Begitu Mas Nur ya. Cara memahaminya demikianlah kurang lebih. Sudah beli ikan, tinggal dimasak, dibiarkan aja, nggak diawetkan, nggak dimasukkan dalam kulkas, busuk. Dan itu kan kita rugi. Itu yang urusannya duniawi dan materi, kita bisa merasakan rugi. Kenapa kalau urusan hafal Quran, hafal hadits Nabi SAW atau pelajaran bahasa Arab, kita tidak merasa rugi ketika yang sudah kita upayakan susah payah kemudian hilang begitu saja, hanya karena kita lengah, karena mungkin kita kurang semangat untuk mengulang dan mengulang. Nah, karena target kita kan seperti yang sudah disepakati bersama. Kalau panjenengan tidak menyelisih kesepakatan tuh ya, sampai Ramadan bulan depan, Ramadan tahun ini maksudnya, kita benar-benar menguasai juz amma. Jadi ketika saya pergi, nanti saya tinggal, itu sudah ada sistem
bisa berjalan satu kelompok 4 kan itu. Nah, tiap harinya masing-masing kelompok mengirim satu utusan untuk setoran ke Ustadz. Dalam hal ini Syekh Ridwan, Ustadz Ubaid, Mas Firdaus, atau Ustadz Abdul Husain kalau misalkan hadir. Bayangkan sekarang di Masjid Kepek ada 15 halakoh. Nanti pembutuhannya bisa menyesuaikan lokasi. Sing Kepek dewe, yang Juruk Karang sekitarnya sendiri, kan itu ya, yang Bantul sendiri, yang ini Wates sendiri, bisa dibuat kelompoknya nanti. Penentuannya seperti itu. Bayangkan sekarang di Masjid Kepek yang biasa kita gunakan setiap subuh itu ada 15 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari kelompok pertama misal terdiri dari Pak D Mursahid, Pak D Kamiran, Pak Hambali, dan Pak Denarto misalkan, 4. Hari ini yang setoran ke Syekh Ridwan Pak Denarto, gantian setorannya. Cukup satu yang setoran ke Pak D, ke Pak Denarto, ke Syekh Ridwan. Besok gantian Pak D Mursahid. Hari ketiga gantian Pak D Kamiran. Hari keempat gantian siapa tadi saya sebut? Pak Hambali. Hari kelima kembali ke Pak Denarto. Begitu. Paham maksud saya gambarannya? Yang belum setoran dan setelah setoran pulang atau tetap di tempat? Ya tetap. Oh, makan-makan ya, benar. Makan-makan betul. Besok pagi insya Allah aja. Besok pagi. Jangan pulang dulu, setoran dulu di kelompoknya itu. Kalau bisa ngulang sampai sekarang sampai surat apa? Al-Balad kan ya? La uqsimu bihadzal balad. Jenengan satu kelompok sepakat misalkan, atau nanti saya sendiri yang menentukan. Setorannya sampai surat Al-Balad itu terbagi menjadi 4 hari. Dari Anas sampai Al-Balad kita bagi 4. Begitu nggih. Hari pertama yang diulangi surat Anas sampai Tabbat Yada misalkan. Hari kedua misalkan Idza jaa nasrullah sampai Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari ketiga ayat surat ini sampai surat ini. Hari keempat surat ini sampai surat Al-Balad. Ngulang terus. Gitu. Begitu Bang Indar, setuju? Ayo. Sedodolan mie ayam udah siap dijual, ora dijual wis mbuh ora gelem nglayani wae. Diwehke wong. Masih mending diwehke wong. Kalau hafalan juga gitu masih mending diwehke wong. Meng ra iso diwehke. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan apa? Hafalan yang sudah kita rintis. Alhamdulillah, kemudahan dari Allah jangan kita sia-siakan. Kesempatan itu juga jangan dibuang. Khawatirnya nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang lain, karena ternyata kita tidak bisa. Sekarang saja dalam urusan dunia, barakallahu fiik, misalkan sekarang kita ngasih sesuatu, misalkan Mas Susanto ngasih saya sepeda, contoh ini Mas Susanto, sepeda ontel bagus gitu. Sebulan 2 bulan Mas Susanto datang ke rumah saya, ternyata sepeda baru yang dibelikan Mas Susanto saya geledekke di depan halaman, kena hujan, kena panas, karaten, ada apa, sadelnya hilang, pentilnya hilang, macam-macam. Kira-kira Mas Susanto masih mau ngasih lagi untuk saya nggak ini? Jawabannya yang jujur loh ini, jujur loh ini. Ojo. Oh, ganti motor. Tenan nih. Tenan ini. Kalau bisa besok pagi lah yang sepedanya, biar 2 bulan berikutnya udah jelas motor itu. Kan itu. Akhirnya tidak akan memberi lagi. Kenapa? Karena kita yang diberi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Sama seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum, ketika nikmat yang Allah sudah berikan untuk kita tidak disyukuri, tidak dimaksimalkan, tidak dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti nikmat itu Allah akan cabut. Begitu nggih? Besok pagi atau nanti malam saya buatlah, atau besok pagi sambil melihat orang-orangnya, menentukan daerah-daerahnya biar lebih memudahkan. Jangan sampai 4 orang, yang satu grogol, yang satu galur, yang satu juruk, yang satu wates. Wah, kumpul piye kok. Kalau satu lokasi, satu zona kan bisa dimanfaatkan ketika tidak hadir di Kepek, bisa di tempatnya di Grogol. Begitu Pak Amin. Nanti saya buatkan buku ben rodok resmi, dan saudara saya dalam hal ini Heri sangat siap sekali. Begitu Mas Heri? Siap nggih? Buat buku, satu buku isinya 4 orang sekaligus, 4 nama. Nah, kalau sampai ke sana kemari, sampai surat
sampai sholat maghrib ya. Sholat maghrib. Jadi yang dibaca setelah Al-Fatihah apa? Seperti sholat yang dibaca waktu sholat asar atau lebih apa? Lebih pendek atau kurang dari itu. Terkadang boleh membaca lebih panjang. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat maghrib yang beliau baca surat At-Tur. Surat At-Tur itu berarti 2,5 halaman atau surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat berarti 1,5 halaman, 1,5 halaman. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-A'raf dibagi 2. Rakaat pertama dan rakaat kedua itu surat Al-A'raf dibagi 2, 1 juz lebih. Wah, kembang tenan itu. Nah, tapi sekali itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk sholat maghrib yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membaca surat-surat pendek seperti Idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau surat Al-Qari'ah, atau surat Al-Adiyat, atau yang semisalnya. Itu yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu sholat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Sholat isya. Seperti sholat zuhur dan sholat asar. Seperti sholat zuhur dan sholat asar. Sholat subuh. Sholat subuh bacaannya lebih panjang dari sholat fardu lainnya. Sholat subuh bacaan harus lebih bacaan lebih panjang dari sholat fardu lainnya. Misalkan surat Qaf. Surat Qaf itu 2,5 halaman, atau iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, juga seperti itu, kurang lebih 2 halaman. Nah, atau tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk berarti juga 2 halaman seperempat, atau surat Al-Muzammil 1,5 halaman. Itu untuk sholat subuh. Nah, ini yang terbaik. Kalau misalkan kita menjadi imam di masjid kampung, ya kita memperhatikan kondisi makmum yang sudah sepuh, banyak tua. Nah, tidak ada keharusan untuk membaca 2 halaman, 2,5 halaman. Cukup membaca surat-surat yang pendek. Lebih-lebih lagi imamnya juga nggak hafal, kan gitu. Aku pengen cari yang afdol. Misalkan tadi malam ngaji di Serandaan, ternyata sholat subuh itu yang dibaca surat Qaf sama iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Oh, siap iki. Dadi imam hurung hafal ya, sami mawon kan begitu ya. Akhirnya podo-podo penake, imamnya baca pendek, makmumnya juga seneng. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Itu poin yang keberapa? Keempat. Poin yang kelima sekarang. Poin yang kelima. Bacaan Al-Quran pada rakaat kedua durasinya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Durasinya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Misalkan sholat subuh kan terdiri dari 2 rakaat yang dibaca Al-Fatihah dan surat. Nah, sunnahnya yang dituntunkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW, rakaat kedua bacaan yang Al-Quran itu lebih pendek dibandingkan yang pertama. Contoh sekarang, sholat subuh rakaat pertama yang dibaca surat Al-Fatihah dan surat lain yang jumlahnya 2 halaman. Maka pada rakaat kedua sholat subuh setelah Al-Fatihah, surat yang kita baca lebih baik atau baiknya durasinya lebih pendek, tidak 2 halaman
tapi katakan 1,5 halaman atau 1 halaman. Itu sunnah dari Nabi SAW. Salat zuhur juga seperti itu. Misalkan salat zuhur membaca surat itu selain Al-Fatihah dilakukan pada rakaat pertama dan rakaat kedua, kan begitu ya. Sunnahnya rakaat yang kedua bacaan Al-Quran durasinya lebih pendek dibandingkan bacaan Al-Quran pada rakaat pertama. Contoh salat zuhur, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Fatihah dan wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha ada berapa baris itu? 6 atau 7 baris, kan gitu ya. Berarti rakaat kedua salat zuhur setelah Al-Fatihah yang dibaca suratnya lebih pendek. Misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu yang terbaik sunnahnya dari Nabi SAW. Tapi kalau misalkan terkadang dibalik, atau mungkin karena kita lupa, atau mungkin durasinya sama, juga tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Tapi yang kita cari dan kita kejar adalah afdholiyah, manakah yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, terkait dengan ini mungkin ada pertanyaan. Pembahasan kita sampai berapa poin akhirnya tadi? Sampai 5 poin terkait dengan bacaan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, panjang pendeknya dan letaknya di mana. Monggo Pak Amin. Setelah itu Mas Riz. Nggih. 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 Disunahkan membaca apa? Tidak ada baca. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah? Langsung masuk. Innalil muttaqina mafaza. Boleh. Atau langsung ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tanpa basmalah, tanpa ta'awudz. Karena ta'awudz sudah dibaca pada awal bacaan. Oke, monggo Mas Riz. Tadi dijelaskan bahwa bacaan surat pendek. Bacaan surat pendek, nggih. Rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat pertama. Betul. Apakah juga berlaku pada sholat sunnah? Misalnya sholat tarawih yang 4 rakaat. Di kampung kan sering ada yang 4 rakaat. Iya. Itu apakah sampai rakaat yang 4 itu lebih pendek lagi dari rakaat yang 3? Betul. Terus sholat berikutnya, apakah sholat yang kedua itu lebih pendek dari sholat yang pertama? Oh begitu. Jadi yang kita terangkan dan kita jelaskan tadi itu kan ukurannya perkiraan ya. Tidak ada keharusan untuk kemudian menghitung betul-betul. Ini rakaat pertama dihitung hitung baris. Berarti rakaat kedua golek surat yang 6 baris, yang 5 baris, tidak. Itu cuma perkiraan saja. Kan itu. Kemudian yang ditanyakan Mas Riz tadi, apakah ini juga berlaku pada salat sunnah seperti salat tarawih misalkan, salat malam misalkan? Jawabannya juga berlaku. Karena kaidah dasar ketika kita mempelajari fikih, terutama terkhusus masalah salat, semua dalil yang terkait dengan pelaksanaan salat wajib juga berlaku pada salat sunnah, kecuali ada keterangan yang membedakan. Seperti itu juga setiap ayat dan hadis atau dalil yang menjelaskan tentang pelaksanaan salat sunnah itu juga berlaku pada salat wajib, kecuali ada keterangan yang membedakan. Karena salat sunnah dan salat wajib itu sama posisinya, kecuali kalau ada yang membedakan. Maka pada pelaksanaan salat tarawih juga seperti itu juga, rakaat kedua diupayakan lebih pendek atau minimalnya sama, jangan lebih panjang dari rakaat sebelumnya sampai ketiga keempat. Selesai salam misalkan, karena yang dipilih 4 rakaat, mulai lagi pada season yang berikutnya, kembali ke regulasi pertama. Jadi bukan Anda misalkan sholat tarawih 11 rakaat kan itu ya. Berarti kan katakan witirnya kan 3 ya. Witirnya 3, kalau itu sudah ada hadis secara khusus menjelaskan pada witir yang terdiri dari 3 rakaat, baik pelaksanaan 3 langsung maupun 2 lalu 1, yang dibacakan surat Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Berarti kan kita punya 8 rakaat untuk sholat malam selain witir. Bukan kemudian rakaat pertama yang dibaca 8 halaman, rakaat kedua 7, rakaat ketiga 6, rakaat keempat 5, rakaat kelima 6, rakaat ke-6, rakaat ke-6 4, rakaat enggak, bukan seperti itu. Jadi misalkan 2 kan gitu ya. Kalau pelaksananya 2 misalkan rakaat pertama, pada 2 rakaat pertama ya kan, yang dibaca 1 halaman, rakaat keduanya setengah halaman. Nanti 2 rakaat berikutnya sama juga seperti itu. Begitu nggih Mas Rizky? Pertanyaan ini bagus sekali ya. Daripada bertanya-tanya terus prakteknya keliru kan malah repot nanti. Wah, akhirnya ancang-ancangnya dawa. Nah, nyari surat yang 1 baris kan nggak ada. Ya kan akhirnya bingung, wah paling cendek 2 baris sih. Kalau rakaat ke-8 2 baris, berarti rakaat ke-7 telu, rakaat ke-6 4, rakaat ke-5 5, rakaat ke-6 terus gitu. Wah berarti kudu golek surat, wah bingung dadi imam akhirnya. Wah pun kula mundur mawon lha pripun, oh hitungane njlimet. Mboten seperti itu. Artinya monggo diatur saja panjang pendeknya seperti yang kita sebutkan pada poin pertama. Oleh sebab itu poinnya di nomor 1 kan, bahwa memilih panjang pendeknya surat setelah Al-Fatihah menyesuaikan kondisi makmum. Itu yang harus selalu diingat. Ya, selanjutnya monggo Pak Dijo. Setelah membaca Al-Fatihah nggih, untuk permulaan awal surat pendek biasanya itu afdolnya membaca basmalah atau afdolnya membaca basmalah. Afdolnya membaca basmalah. Tetap basmalah itu dibaca nggih. Karena basmalah itu keterangan dari ulama memberikan itu adalah ayat secara khusus. Sekian pendapat memang, tapi wallahu alam bisawab, yang cenderung dipilih adalah basmalah itu satu ayat tersendiri yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi permulaan surat. Tidak termasuk dalam surat. Jadi itu ayat tersendiri untuk memisahkan dari satu surat dengan surat yang lain, kecuali surat At-Taubah. Jadi mau dibaca dengan disirkan, dilirihkan. Kalau yang dibaca adalah surat dari awalnya. Tapi kalau misalkan dipenggal seperti pertanyaan dari Pak Amin tadi, maka tidak perlu membaca basmalah, tidak perlu membaca ta'awudz. Sama juga halnya kalau kita setoran surat Al-Balad misalkan. Surat Al-Balad kan kita bagi 2 kemarin. Surat Al-Balad terdiri dari berapa ayat? Masih ingat? Surat Al-Balad berapa ayat? Saya juga lupa, makanya tanya. Surat Al-Balad berapa rakaat? Berapa ayat? 20 kalau nggak salah ya. 20 karena kita kemarin baginya 10-10. Ya 10-10. Jadi pas ayat pertama sampai ayat ke-10 ketika distorkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dibaca lirih sendiri juga monggo, dikeraskan di hadapan saya juga silahkan. Tapi besok hari ketika setoran ayat 11 sampai ayat 20 dari ta'awudz langsung ayat yang ke-11, yaitu ayat ke-11 surat Al-Balad, yaitu Allah berfirman, yaitu masih ingat nggak? Saya lupa masalahnya. Falaqtahamal aqabah. Misalkan Mas Tris setoran di depan saya, Ustaz setoran nggih monggo. Yang dilakukan Mas Tris apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Selanjutnya tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, karena fungsi basmalah bismillahirrahmanirrahim apa? Pembuka surat dan memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kira-kira tepat atau tidak kalau basmalah disisipkan di tengah surat? Tidak tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Begitu nggih. Ada lagi monggo. Mboten usah sungkan-sungkan Mas Dadang. Jenengan kan jadi imam tetap masalahnya. Tapi jangan dibuat-buat pertanyaannya terus mikir opo ya saya. Sebagian imam yang jarak antara surat Al-Fatihah dengan setelahan itu surat dengan pendek itu dengan jeda itu gimana? Pertanyaannya bagus sekali, tapi sebelum saya lupa,
Poin pertama sampai poin keberapa tadi Abu Ahmad? Catatannya kelima J. Sumber referensinya jangan lupa ditulis monggo. Poin 1 sampai 5 ya, dari pertemuan malam ini dan pertemuan sebelumnya. Tenang Mas Dedang, pertanyaan jenengan tidak saya lupakan. Karena sudah ditunggu Mas Tris ini. Sudah angkat tangan Mas Tris ini. Sumber referensinya Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Artinya kita upayakan pilihan fikih apapun memang ada salafnya, artinya ada panutan dan contohnya dari ulama. Majmu' Fatawa Syekh bin Baz jilid 11. Majmu' Fatawa Syekh bin Baz sampun jilid 11 halaman 25 sampai 27. Halaman 25 sampai 27. Oh, itu jam 11 kurang seperempat itu. Sudah malam kita. Itu 11 kurang seperempat. Sampun dalu nih oke. Kok masih rame ya anak-anak ya? Halaman berapa? 25 sampai 27. 25 sampai 27. Walhamdulillah. Itu referensinya. Kembali ke pertanyaan dari Pak Dadang. Pertanyaan dari Pak Dadang, beliau menyampaikan bahwa sebagian imam itu terlihat diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Seakan ada jeda waktu antara selesai membaca Al-Fatihah dengan membaca surat. Begitu pertanyaannya? Lurus mau mboten? Jangan-jangan saya keliru memahami, gagal paham repot nanti. Gagal paham, gagal jawab nanti. Sudah seperti itu pertanyaannya jelas sih. Ada sebagian imam kok ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rotok meneng ini kan itu. Baru baca wallaili idza yaghsha. Monggo ditulis jawabannya. Ya. Poin keberapa monggo? Poin ke-6 juga nggak apa-apa. Poin ke-6 juga nggak apa-apa. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 194 menyebutkan, jilid 1 halaman berapa tadi Pak Mu? 194 menyebutkan ada dua saktah dalam kurung diam sejenak. Diam sejenak. Tutup kurung di dalam sholat. Dalam salat sudah. Yang pertama antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Yang pertama tadi antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Yang kedua setelah Al-Fatihah.
setelah Al-Fatihah. Jadi begitu Mas Dadang jawabannya. Berdasarkan beberapa hadis, nggak apa-apa ditulis saja. Berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Adapun hadis-hadisnya semuanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya apa, Zadul Ma'ad. Alhamdulillah. Jadi misalkan, adapun ukurannya ya tidak lama-lama, artinya cukup untuk istirahat, ngambil nafas, kan gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru lumayan kan, walaili idza yaghsha. Jangan diam terus nanti makmumnya berpikir, ini lagi ngopo iki. Ngelamun po piye ya, lali po. Ah, repot nanti. Untuk ajaran mana lagi nih? Ya seperlunya aja. Allahu a'lam. Monggo Mas Tris. Di dalam sholat Syria, Dalam sholat Syria, sholat zuhur, membaca alail, J. dan kita sebagai makmum kadang merasa agak terlalu lama. Nah, kadang ada makmum yang berdehem dari tanda kalau Kesuwen, Sen. atau sang makmum itu sudah selesai membaca, diperbolehkan atau tidak? Ini pengalamannya Mas Tris ini. Karena Mas Tris kan di kampungnya kadang-kadang jadi imam. Dan seringnya kalau sholat zuhur sama asar itu walaili idza yaghsha. Sekaligus murajaah loh. Sekaligus ngapal ke walaili idza yaghsha. Terus kalau misalkan makmum dem kan itu. Yang pertama harus dipastikan dulu ledehem itu memang untuk apa, nyindir atau memang pancen kan itu. Memang pancen apa? Serak atau memang sedang apa, batu dan yang semisal itu. Yang pertama dipastikan dulu. Yang kedua, kita sebagai imam tidak perlu terganggu konsentrasinya dengan suara-suara tersebut. Kenapa? Karena kita sudah berusaha sesuai prosedural, sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga yang kita baca itu tadi memperhatikan kondisi makmum tadi, untuk tidak terjadi yang dehem-dehem. Memang kita harus perhatikan sebelumnya saat ngatur soft. Oh, wonge sibuk-sibuk, tua-tua, sudah. Berarti walaupun yang dibaca walaili idza yaghsha, ritmenya, kecepatannya itu juga bisa ditambah. Tetap walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, bukan pelan. Walaili idza, bacanya walaili idza yaghsha. Wah, walaili idza yaghsha belakangnya sudah halaman dhewe iki Mas Resi maca. Padahal sama-sama walaili idza yaghsha, cuma kecepatannya itu kan ya. Monggo jangan baca walaili, cuma dipercepat aja. Kan gitu. Kalau hukumnya orang yang berdehem untuk nyindir dan mengingatkan tidak boleh, tapi tidak membatalkan sholat insyaallah. Ya, namanya saja orang nggak paham. Kalau bahasa kita orang belum mendapatkan ilmunya, jadi apa jiwit anake ben nangis gitu. Nyet. Baru ono bocah nangis cepet-cepet ya ndak. Artinya sholat itu tetap sah, tidak kemudian lantas batal karena sekedar berdehem. Tapi Mas Tris sudah bisa membaca sing dehem tenanan sama sing ora gitu. Jangan-jangan Mas Tris sudah paham gitu Mas Tris. Lah ya itu. Ya selanjutnya monggo Mas Dwi, nanti Mas Siswanto. Mas Dwi dulu. 5 menit lagi. menghafal tapi membaca secara langsung. Membaca secara langsung bawa Al-Quran begini. Ada semacam Layar. juga cengkean ayat di depan imam. Jadi misalkan saya jadi imam, membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca An-Naba amma yatasaalun, terus di ngarepe itu gitu. Jadi ada cengkean, ada ayat di depan. Memang ada seperti itu, sebagian orang
karena memaksakan diri, akhirnya apa? Akhirnya dia menggunakan layar, bukan cuma tulisan, layar jalan itu kayak gini nih. Oh, nggak jalan sekarang. Oh, yang jalan tempatnya Pak Ali di Juruk ya. Jadi jalan, ada juga yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menuntunkan kita, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah untukmu. Jangan mempersulit diri, jangan memaksakan diri. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Hurairah tentang sahabat yang sholat dulu, pertama hadis yang kita baca, sholat kemudian menemui Rasulullah suruh mengulangi kembali, sholat lagi menemui Rasulullah ulangi kembali, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sholatnya diulangi, kamu tadi belum sholat, belum sah. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyatakan salah satu tuntunannya, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Quran yang memang mudah, yang bisa sudah kamu hafalkan. Jadi tidak perlu memaksakan diri, tidak usah gengsi dan yang sebenarnya sudah apale Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bolak-balik qul huwallahu ahad, alhamdulillah qul huwallahu ahad. Kan itu. Pokoknya ben salat maghrib, isya qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Isya juga seperti itu, qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar. Salat subuh yang mengatakan ugi, qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar. Lah bisanya itu. Ada seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali memimpin salat jadi imam, surat apapun yang dibaca pasti dikombinasikan dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi misalkan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai selesai surat Az-Zalzalah, kan gitu ya. Selesai surat Az-Zalzalah, ayat terakhir apa surat Az-Zalzalah? Saya nanya ini, bukan ngetes, ha? Awas saya mikir saya. Ayat terakhir apa? Hah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai. Sahabat itu lanjut, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salat Isya misalkan. Rakaat pertama begitu. Rakaat kedua yang dibaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dipadukan lagi dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kan itu dipanggil Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Kata sahabat tersebut, karena saya cinta betul dengan surat ini. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai surat ini. Jadi surat Al-Ikhlas itu dikatakan Nabi kan ta'dilu thulutsal Quran. Ta'dilu thulutsal Quran itu menyamai sepertiga Al-Quran. Secara apa? Secara kandungan makna, bukan secara pahala, bukan secara ijza itu. Saya bernazar untuk membaca Al-Quran khatam 4 kali, kan gitu. Kalau saya sembuh misalkan, akhirnya sembuh tenan, wah khatam 30 juz ping 4, wah akhirnya diakali misalkan. Aku tak maca kulhu berapa kali? 12 kali. Sah atau tidak untuk melaksanakan nazar? Ya tidak sah. Jadi dikatakan menyamai sepertiga Al-Quran artinya dalam hal apa? Kandungan makna, karena surat Al-Ikhlas itu mengandung makna tentang tauhid, tentang keikhlasan dan seterusnya. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya monggo aja, bisanya cuma Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas baik. Enggak usah dipaksa. Terus baca Al-Quran gini, tutup, masukkan kantong. Atau akhirnya nggo HP. Misalkan atau dirungokke lewat kene iki, sret pause play misalkan. Pause play wong ngakali kayak gini kan itu. Pas macet kehabisan baterai repot. Atau misalkan ada yang pakai layar itu Mas Dwi, pakai layar itu juga terlalu memaksakan diri. Padahal Islam yang diajarkan dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan hal yang sulit. Semuanya serba mudah. Kan begitu. Yang terakhir Mas Siswanto, sudah ditit ini sama alarmnya. Untuk sholat juga berlaku untuk sholat sendiri. Misalkan sholat Isya gitu kan. Misalkan sholat Isya, pertanyaan dari Mas Siswanto sangat bagus sekali.
Misalkan sholat isya, sholat sendirian, apakah ketentuan jahar itu juga berlaku? Jawabannya tetap berlaku. Nanti kita akan bahas secara khusus hukum menjaharkan dan hukum mensirkan, apakah wajib atau sebatas sunnah saja. Nantikan pada episode berikutnya, coming soon insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.